Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yusikum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqal azim. Para pemirsa Al-Imarah TV di mana berada, rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang tetap sampai saat ini menganugerahkan nikmatnya kepada kita, nikmat zahir maupun nikmat batin, sehingga kita bisa menjalani ibadah puasa dari hari demi hari, dan insya Allah kita sampai akhir. Maka kita tetap bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk tetap istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepadanya, melaksanakan segala titah-titahnya, dan menjauhi segala larangannya. Kita pun memohon kepada Allah, semoga memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk tetap istiqomah, mentaati dan meneladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Al-Imarah TV rahimakumullah. Islam mengajarkan kita di dalam merayakan keberhasilan untuk melakukan beberapa hal. Berada di penghujung bulan suci Ramadan, dan kita akan merayakan satu hari kemenangan, hari kesuksesan. Islam mengajarkan, pertama kita diajarkan agar kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, memuji-muji padanya. Kemudian esok harinya kita pun juga dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum kita berangkat menuju tempat sholat Aid dilaksanakan, apakah di masjid ataupun di lapangan. Serta ada adab agar kita mengenakan pakaian yang terbaik, pakaian yang paling kita suka, yang suci. Kemudian sebelum berangkat kita pun dianjurkan untuk sarapan. Kemudian kita menuju tempat sholat Idul Fitri dilaksanakan, apakah itu di masjid ataupun juga di lapangan. Nah kemudian, Masya Allah, tidak kalah pentingnya ada adab yang diajarkan di sana adalah tahniah. Artinya untuk mengucapkan selamat dengan ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima puasa kita bersama. Maupun juga ada kalimat lain, ungkapan lain, yakni minal aidin wal faizin. Semoga tergolong daripada orang-orang yang kembali kepada fitrah dan orang-orang yang sukses. Ini adalah kalimat yang sering kita dengar, bahkan di kartu-kartu lebaran pun, maupun juga di WA. Ini tertulis kalimat minal aidin wal faizin.
Kalimat minal aidin wal faizin adalah termasuk jumlah du'aiyah. Ja'alanallah. Semoga Allah menjadikan kita minal aidin wal faizin. Orang yang kembali kepada fitrah. Dan juga orang yang sukses. Para pemirsa Al-Imarah TV yang berbahagia. Kalimat minal aidin wal faizin. Ini adalah kalimat jamak mudzakkar salim. Mufradnya adalah aidun, faizun. Aidun daripada kalimat kata ada ya'udu, bahwa aid adalah orang yang kembali. Mengapa dikatakan yang kembali? Manusia dilahirkan ya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Rasul menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir adalah dalam keadaan suci. Memang berbeda dengan ajaran dan agama lain, di mana pandangan agama lain dan ajaran lain menyatakan bahwa manusia begitu lahir dia sudah membawa dosa waris. Sementara Islam mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir adalah dalam keadaan suci, tanpa noda dan dosa. Seiring perjalanan waktu, dari mulai 0 tahun dia hidup kemudian sampai usia baligh, maka tidak ada kata berdosa buat anak yang tidak sholat. Tidak dikatakan berdosa ketika dia tidak berpuasa. Begitu masuk usia baligh, maka saat itulah dia menjadi seorang mukallaf yang terkena beban hukum. Melaksanakan perintah Allah, mendapat pahala. Ketika ia langgar larangan-larangan Allah, ia pun dikatakan berdosa. Nah, maka pada orang yang baligh ini, ya, fitrahnya akan dipengaruhi, akan kotor kalau dia melanggar titah-titah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudah-mudahan dengan Ramadan, puasa ia di siang harinya, qiyamul lail di malam harinya, ini adalah akan mampu puasa itu mengikis dosa-dosanya, mampu melebur dosa-dosanya, sehingga dosanya itu akan terampuni. Karena Rasulullah SAW menjanjikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, maka dia diampuni dosanya yang telah lalu. Artinya, orang yang berpuasa, maka berpuasa itu sendiri, ya, yang dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Sehingga digambarkan kharaja min dzunubihi kayauma waladtu'um. Ia keluar dari dosanya laksana bayi yang baru lahir. Semoga kita termasuk adalah orang-orang yang minal aidin ini, orang yang kembali kepada fitrah, suci daripada noda dan dosa. Kemudian kalimat faizin. Faizin tadi dikatakan adalah kalimat jamak mudzakkar salim. Mufradnya adalah faiz. Akar katanya adalah faza yafuzu fawzan, bahwa faizun artinya adalah orang yang sukses. Di dalam Kamus Lisanul Arab, fauz itu diartikan adalah dia orang yang beruntung. Orang yang dikategorikan adalah al-zufru bil khair wan najat minasyarr. Dia beruntung dengan memperoleh kebaikan-kebaikan dan selamat daripada kejelekan dan keburukan. Ini adalah fauz. Faiz artinya adalah orang, ya, yang beruntung. Orang yang mendapatkan kebaikan dan orang yang selamat daripada keburukan. Kita juga didoakan dalam kalimat tahiyat tadi, semoga tergolong orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Nah, apa sih ukuran keberuntungan? Apa sih ukuran kesuksesan?
Apakah yang dikatakan sukses itu adalah orang yang sudah berhasil dalam artian secara materi belaka? Dia kaya raya yang awalnya adalah dia orang yang miskin papa, kemudian terus menjadi orang yang kaya raya. Dia dikatakan sukses. Atau awalnya dia hanya berpangkat kopral kemudian menjadi jenderal, dikatakan sukses. Memiliki rumah yang tinggi bertingkat mencakar langit, yang awalnya hanya rumahnya gubuk, itu dikatakan sukses. Ataukah karena dia yang awalnya pejalan kaki, kemudian dia bisa berkendaraan mobil yang mewah, mobil yang harganya puluhan miliar atau mungkin juga ratusan miliar, itu yang dikatakan sukses. Kalau ukuran sukses seperti itu, seperti yang banyak dikatakan orang bahwa orang yang sukses itu yang awalnya dia adalah rendah kemudian menjadi berpangkat. Ini artinya kesuksesan yang diukur hanya segi materi. Betul ya. Ya secara duniawi dia sukses. Secara duniawi dia beruntung, dia bahagia. Tapi apalah artinya kalau sisi-sisi ukhrawinya diabaikan? Rumah yang tinggi bertingkat mencakar langit yang dia bangun, kalau tidak mengantarkan dia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu belum dikatakan secara sukses secara hakiki. Kalau dia punya mobil yang mewah, punya istri yang cantik, maupun juga yang lainnya, yang diukuri adalah hanya ukuran duniawi, sementara ukhrawinya diabaikan. Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Harta yang melimpah dia tidak syukuri, maka itu belum dikatakan sukses dalam arti yang sesungguhnya. Makanya di sini saya ingin membawakan ya satu tafsir daripada kitab tafsir yang disusun oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi di dalam kitabnya Tafsir An-Nabulsi Tadabbur Ayatillah bin Nafsi wal Kaun wal Hayat. Beliau mengungkapkan bahwa fawzul haqiqi wal falahul haqiqi an tuzahzaha 'anil nar wa tudkhalal jannah. Beliau katakan bahwa kesuksesan yang hakiki, kemenangan yang hakiki, itu adalah engkau dihindarkan oleh Allah, engkau dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Karena memang dalam ayat yang saya bacakan tadi, ya, Allah nyatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dia memperoleh keberuntungan yang besar. Lantas apa? Ya, amalan-amalan apa yang bisa mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki? Kebahagiaan yang hakiki adalah fasilitas yang sudah Allah berikan kepadanya, dia syukuri dengan sepenuhnya. Kalaulah dia sudah wajib zakat, ia zakati. Rumah yang mewah itu bukan hanya untuk pamer, tetapi adalah dia berniat agar bisa membahagiakan tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Kemudian mobil yang mewah itu pun juga, kalaupun itu adalah karena memang tujuannya untuk dakwah, supaya dia bisa nyaman di dalam perjalanannya, karena untuk silaturahim kepada keluarganya yang jauh, sehingga tidak melelahkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Bukan untuk pamer, bukan untuk ingin dilihat, bukan untuk kan. Ya kata anak orang yang sudah mencapai, tetapi adalah kembali lagi. Jadi bukan berarti, jangan tidak salah paham, kita tidak boleh membangun rumah yang mewah. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki mobil yang mewah, ataupun juga pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah. Bukan. Maka itu dianjurkan. Kenapa?
karena kekayaan yang ada. Ya, ini adalah kalau dimiliki dan dipegang di tangan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, di tangan orang-orang yang taat pada Allah, dia akan mengeluarkan zakatnya, dia akan membantu fuqara wal masakin dan digunakan untuk hal-hal yang positif. Sebaiknya kalau harta itu dipegang, maksudnya oleh orang-orang yang tidak beriman, ya mungkin digunakan untuk membantai orang, digunakan untuk memusuhi orang, digunakan untuk ya foya-foya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, jadi apa sebenarnya kuncinya untuk menuju kebahagiaan? Kuncinya tadi taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia adalah orang yang akan mendapatkan keberuntungan yang hakiki. Dunianya ia peroleh, di akhirat pun dia adalah tergolong orang yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita inginkan. Manusia kelompok ini adalah ribhin. Dia bahagia dan beruntung ketika hidup di dunianya, sukses di dunianya, ya, karena dia bisa menjadi orang yang bermanfaat buat dirinya, keluarganya, dan juga bermanfaat untuk orang lain. Kemudian juga di akhiratnya dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekali lagi kita tergolong adalah minal aidin wal faizin. Tahniah yang kita ucapkan di antara kita, di antara sama kita, ya, puasa yang Allah terima, lelah letihnya ibadah yang kita jalani, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jadikan kita dari kelompok orang-orang yang kembali kepada fitrah dan juga orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dengan berakhirnya Ramadan pula, saya pribadi dan keluarga mohon dibukakan pintu maaf. Begitupun juga seluruh sivitas Al-Imarah, keluarga besar Al-Imarah, yang tidak lupa juga untuk memohonkan maaf kepada seluruh pemirsa, kepada seluruh wali peserta didik, dan juga seluruh peserta didik. Mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh asatidz yang sudah menyampaikan kultumnya, mengisi kultum di bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah ini, walaupun hanya beberapa menit, ya, mudah-mudahan itu bermanfaat adanya. Saya berpesan, khudh ma sofa wada ma kadar. Kita ambil yang baik dan kita tinggalkan yang buruk. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat dan juga didapati oleh anak-anak kita, oleh kita semua, sehingga kita semakin lebih takut dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tanamkan di dalam hati kita kegemaran untuk lebih, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan semua kita diberikan keluasan rezeki oleh Allah untuk bekal ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.